Sakit ya kalau kita nggak punya apa-apa, teman nggak ada lagi, mereka udah pernah sukses, lalu kita nggak ada circle lagi. Padahal realitanya ya, makin lama makin hari kalau kita udah dewasa, pertemanan kita semakin sedikit. Tepat tanya, kenapa teman kita begitu sedikit? Karena mereka sudah menemukan tujuan mereka masing-masing. Alhasil kita merasa tertinggal jauh dari teman-teman kita yang lain. Lalu kita merasa sepi. Habis itu overthinking setelah kita merasa kesepian. Hal ini pernah dialami oleh salah satu followers aku. Aku kasih inisial, aku samarkan namanya. Namanya adalah Andi. Andi memiliki teman yang banyak di masa sekolah. Temannya benar-benar humble banget, royal, ada yang takdirin tapi dibayar, lalu ada yang berkontribusi untuk membayar pada makan di warung. Habis itu mereka sering bersama-sama ngerjakan tugas bareng, tugas kelompok bareng-bareng, lalu ngerjain tugas individu pun mereka sering berbagi gitu. Jadi Andi itu benar-benar merasa hangat dengan adanya pertemanan dan circle yang dia miliki. Lalu lambat laun setelah memasuki lulus sekolah, Andi mulai merasa kesepian. Teman-temannya udah pada pergi semuanya. Ada yang fokus kuliah, ada yang fokus untuk mau nikah langsung, ada yang mau langsung kerja. Alhasil Andi overthinking. Dia merasa tertinggal jauh dari teman-temannya. Tapi Andi tidak putus asa. Dia berusaha loh untuk tetap semangat menjalani hidup. Karena Andi percaya kalau suatu saat nanti dia akan bertemu dengan teman-temannya lagi. Akhirnya Andi masuk kuliah. Dia kuliah di sebuah kampus di Jogja. Andi kuliah di sana. Dia punya banyak teman humble seperti biasa, seperti waktu sekolah ya. Ada salah satu temannya yang bernama David Rina. David Rina adalah circle-nya. Mereka satu circle bertiga. Di awal-awal kuliah mereka saling sama-sama, saling bagi-bagi tugas, saling maksudnya itu bisa dibilang mereka itu partner gitu. Bisa dibilang mereka itu saya berbagi-bagi gitu, bagi contekan gitu. Kalau minta contekan ini, minta ke David, minta ke Rina gitu kan. Habis itu kemudian setelah itu pada saat pertengahan semester, David dan Rina ada circle-nya sendiri. David ada circle A, Rina ada circle B. Nah, Andi bingung nih, dia mau ngambil circle yang mana. Alhasil Andi gabung ke circle-nya David. Tapi lama-lama lambat laun circle itu toxic. Akhirnya Andi gabung deh circle-nya Rina. Tapi ada juga cowok-cowoknya ada. Tapi lambat laun ternyata mereka bermuka dua. Andi menyadari hal ini. Tapi berbeda dari Rina. Rina orangnya humble, dia tetap menyambut Andi dengan baik. Tapi lama-lama Rina mulai ninggalin Andi di pertengahan semester. Hasil Andi sendirian di pertengahan semester itu. Andi benar-benar merasa kesepian lagi. Kesepian itu datang lagi. Gitu. Bisa dia kehilangan teman-temannya. Pada saat circle-nya mulai mengecil. Pada saat udah nggak ada lagi circle. Lalu Andi mulai overthinking. Dia menyalahkan kesepian itu. Padahal realitanya ya, kalau kita itu lebih nyaman di saat merasa sepi dibandingkan di saat rame. Pada rasanya fase sepi itu adalah fase yang paling bagus banget kita dapat. Tapi Andi gak sadar. Setelah tamat kuliah, Andi mulai menyadari sesuatu. Dia sukses dengan caranya sendiri. Dia meraih gelar
tanpa ditemani oleh siapapun, karena apa-apa sendiri. Lalu ngurus daftar yudisium pun sendiri, semuanya sendiri dia lakuin karena nggak ada teman lagi. Akhirnya ternyata menakjubkan ya, ternyata Andi itu benar-benar sudah mulai merasa sadar gitu. Dia menyadari kalau realitanya, kalau kesepian itu menguntungkan dirinya. Di saat pas sepi, dia mulai mengenali dirinya sendiri. Dia mulai dekat dengan dirinya sendiri. Dia semacamnya banyak sekali hal-hal positif yang didapat pada saat fase sepi. Gitu ya cerita dari followers aku ya teman-teman. Bisa dibilang belajar untuk kita jangan pernah menyalahkan rasa kesepian. Karena realitanya kesepian adalah tempat di mana kita mengenal diri kita sendiri. Kalau kamu relate banget dan ini, kolom komentar bawah ini ceritakan pengalamanmu. Ciao.